Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari ini ingin mempresentasikan kewirausahaan, analisis lingkungan bisnis dan tantangan disrupsi digital. Perkenalkan, nama saya M. Atmam Fadil Baidillah. Ya, pada slide ini, pada era digital saat ini, lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat dan dinamis. Perubahan ini tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi, tapi juga oleh perubahan gaya hidup masyarakat, serta meningkatkan intensitas persaingan bisnis. Dampak dari perubahan ini dirasakan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, yang kini dituntut untuk menerapkan manajemen yang lebih profesional dan adiktif. Selain itu, ekspektasi konsumen juga semakin tinggi. Mereka tidak hanya menuntut harga yang kompetitif, tetapi juga kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan yang prima. Oleh karena itu, tantangan utama bisnis di era digital mencakup persaingan yang semakin ketat, standar layanan yang semakin tinggi, serta kebutuhan akan inovasi yang berkelanjutan agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Tujuan penelitian dan metode. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan bisnis mikro dan makro, mengidentifikasi tantangan disrupsi digital, serta melihat dampak teknologi terhadap model bisnis. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konsep berkeberkelanjutan melalui Sustainable Development Goals and Triple Bottom Line, yaitu People, Planet, and Profit. Metode yang digunakan meliputi studi literatur dari buku manajemen jurnal dan e-book, observasi lapangan secara langsung pada usaha kos-kosan, serta wawancara dengan pengelola kos untuk mendapatkan gambaran praktik manajemen secara nyata. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Selain lingkungan makro, kami juga menganalisis lingkungan mikro menggunakan kerangka Porter's 5 Forces untuk melihat tingkat persaingan industri secara lebih spesifik. Dalam hal pemasok, keterbatasan jumlah pemasok dapat meningkatkan ketergantungan dan risiko kenaikan biaya. Dari sisi pelanggan, konsumen memiliki daya tawar yang tinggi karena banyaknya pilihan, sehingga kualitas layanan menjadi faktor kunci. Persaingan antara pelaku usaha juga semakin ketat, khususnya dengan hadirnya platform digital yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Ancaman produk substitusi seperti alternatif hunian yang lebih fleksibel, serta pendatang baru yang memanfaatkan teknologi digital semakin memperkuat tekanan kompetitif. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan diferensi agar tetap kompetitif di pasar. Next slide. Untuk memahami kondisi eksternal yang mempengaruhi bisnis, kami menggunakan analisis baseline yang mencakup faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan legal. Dari sisi sosial dan politik, digitalisasi semakin didorong oleh kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor transportasi online dan fintech. Secara ekonomi, pertumbuhan kelas menengah membuka peluang pasar yang besar, meskipun masih terdapat ketergantungan pada pendanaan eksternal. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan Internet of Things mempercepat inovasi digital. Di sisi lain, faktor lingkungan dan legal juga semakin penting, terutama terkait tuntutan bisnis sama lingkungan, perlindungan data pribadi, serta regulasi ekonomi digital. Keseluruhan faktor ini membentuk konteks makro yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis dalam menyusun strategi jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya di digital disruption, tantangan di era teknologi. Nah, slide ini kita bahas digital disruption, yaitu perubahan besar yang terjadi karena perkembangan teknologi digital. Perubahan ini menggeser perilaku konsumen yang sekarang lebih banyak menggunakan platform digital. Selain itu, model bisnis tradisional mulai kurang relevan, sehingga perusahaan harus beradaptasi. Tantangannya itu yang pertama ada adaptasi teknologi, perubahan budaya dan organisasi, dan resiko keamanan data privasi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, ekosistem platform, struktur, dan nilai. Platform inti sebagai penyedia infrastruktur, pengguna sebagai sumber permintaan, dan komplementer yang menambah nilai layanan. Nilai dalam ekosistem ini tercipta melalui interaksi dan kolaborasi antar aktor. Sementara itu, perusahaan mengatur mekanisme harga, distribusi nilai, dan governance agar ekosistem tetap seimbang dan berkelanjutan. Slide selanjutnya. Di slide ini kita lihat SDGs dalam bisnis. SDGs menjadi panduan bagi perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan SDGs ini, perusahaan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat. Dan slide selanjutnya, SDGs dalam bisnis, poin integrasi keberlanjutan ke strategi inti. Yang pertama, integrasi ke visi dan strategi inti. SDGs menjadi bagian dari arah dan tujuan utama perusahaan. Yang kedua, penetapan target SDGs. Perusahaan menentukan SDGs yang relevan dengan bisnisnya. Yang ketiga, KPI yang terukur. Target SDGs diterjemahkan ke indikator kinerja yang biasa dievaluasi. Yang keempat, rantai pasok berkelanjutan. Prinsip SDGs diterapkan ke pemasok dan proses operasional. Yang kelima, budaya dan keterlibatan karyawan. Nilai keberlanjutan dibangun melalui budaya kerja dan partisipasi karyawan. Dan yang terakhir, transparansi dan pelaporan keberlanjutan. Laporan terbuka meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya slide yang SDGs dalam bisnis. Nah, yang SDGs dalam bisnis ini itu kita masuki yang SDG 13 itu tentang aksi iklim dan SDG 5 tentang kesetaraan gender. Untuk SDG 13, perusahaan dapat mengurangi konsumsi listrik melalui teknologi hemat energi, lalu beralih ke kendaraan listrik, dan mengelola jejak karbon sebagai bagian dari KPI. Inovasi hijau juga menjadi kunci untuk mendorong konsumen ke arah praktik berkelanjutan. Sementara itu, SDG 5 menekankan pentingnya kebijakan inklusif, lingkungan kerja yang setara, dan program pemberdayaan perempuan. Contohnya itu seperti termasuk pelatihan khusus, kesempatan kepemimpinan, serta fasilitas kesejahteraan seperti cuti melahirkan dan penitipan anak. Implementasi SDGs ini menunjukkan bahwa bisnis bisa menjadi agen perubahan sosial dan lingkungan, bukan sekedar entitas ekonomi. Next, lalu slide kedua itu bahas yang triple bottom line. Jadi konsep ini itu menekankan bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, atau kita bisa sebut juga people, dan lingkungan yang kita bisa sebut planet. Nah, di tengah ini kita lihat sustainable design sebagai inti dikelilingi oleh 3 dimensi utama. Di sisi kiri, community yang mencakup semua dampak terhadap orang-orang yang terlibat atau terpengaruh oleh lingkungan binaan, baik itu desainer, pengguna maupun masyarakat sekitar. Di atas planet, merujuk pada dampak terhadap alam seperti penggunaan sumber daya dan emisi. Dan di kanan, itu ada yang namanya ekonomi. Nah, itu dia yang menyoroti manfaat pemilik proyek, tetapi juga oleh komunitas sekitar. Konsep ini itu mendorong kita untuk berpikir holistik dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan desain. Lalu yang ketiga, itu yang pertama itu ada yang namanya dimensi. Nah, jadi fokusnya itu yang pertama itu people ya, kesejahteraan manusia
dan komunitas. Nah, jadi di sini itu dijelaskan bahwa bisa berupa program pelatihan SDM dan kegiatan CSR. Lalu yang kedua itu ada planet, pelestarian ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Kita itu berbicara tentang efisiensi energi, pengurangan emisi dan ekonomi sirkular yang bisa diimplementasikan melalui kendaraan listrik, daur ulang dan pelaporan keberlanjutan. Nah, sementara yang terakhir itu di dimensi profit ekonomi, ya fokus utamanya itu finansial, jangka panjang dan ketahanan organisasi. Em, Dia tuh fokusnya itu adalah nilai finansialnya yang jangka panjang dan ketahanan organisasi dengan strategi seperti inovasi model bisnis, efisiensi operasional, dan akses pembiayaan hijau. Nah, tabel ini itu membantu kita untuk memahami bahwa keberlanjutan bukan hanya idealisme, tapi bisa diterjemahkan dalam tindak nyata. Oke, lalu yang ketiga ada Goto versus Grab. Nah, jadi eh, Goto versus Grab itu di sini kita membandingkan 6 faktor eksternal yang mempengaruhi strategi bisnis mereka. Dari sisi politik, Goto itu lebih fokus pada regulasi domestik Indonesia, sedangkan Grab harus menghadapi kompleksitas hukum lintas negara ASEAN. Secara ekonomi, Goto menghadapi tantangan profitabilitas lokal, sementara Grab berjuang menjaga arus kas dalam ekspansi regional. Faktor sosial menunjukkan bahwa reputasi keduanya dipengaruhi oleh isu kesejahteraan mitra dan keamanan data. Dalam teknologi, keduanya mengandalkan AI dan sistem digital. Namun Grab memiliki keunggulan yang dimana dalam skala regionalnya itu sangat sangat besar gitu. Jadi juga dari sisi hukumnya, Goto tunduk pada regulasi Indonesia, sedangkan Grab harus menavigasi berbagai hukum di ASEAN. Dan yang terakhir itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya juga eh, menunjukkan bahwa Goto fokus pada pengurangan emisi di Indonesia. Nah, sementara Grab itu harus memenuhi standar keberlanjutan di banyak negara untuk menarik investor ESG. Nah, next. Oke, jadi yang terakhir itu ada kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu kita bisa melihat bahwa Goto dan Grab itu menghadapi tantangan yang berbeda-beda, namun sama-sama kompleks. Di sini itu Goto berfokus pada profitabilitas dan kepatuhan regulasi lokal. Nah, sedangkan Grab itu harus mengelola ekspansi regional dan regulasi multinasional. Keduanya itu sama-sama bergantung pada teknologi, reputasi sosial, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan sebagai penentu daya asing dan dalam industri digital yang sangat kompetitif. Nah, perusahaan yang mampu membaca perubahan eksternal dengan cepat dan menyesuaikan strategi bisnisnya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan unggul. Ini adalah panggilan bagi kita untuk semua itu menjadi adaptif dan visioner dalam menghadapi dinamika industri. Oke, perkenalkan nama saya Kito Jun Anggara Putra. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana design thinking dan lean startup saling melengkapi dalam proses inovasi. Nah, yaitu ada design thinking dan lean startup memiliki fokus yang berbeda tetapi justru saling melengkapi. Design thinking lebih menekankan pada pemahaman masalah secara mendalam dari sudut pandang pengguna. Sedangkan lean startup lebih fokus pada validasi dasar dan iterasi produk secara cepat. Dalam implementasinya, design thinking biasanya digunakan pada tahap awal untuk memahami kebutuhan pengguna dan merancang ide solusi utama. Setelah itu, prinsip lean startup digunakan untuk menguji solusi tersebut melalui prototipe dan uji coba pasar secara cepat. Nah, kolaborasi kedua pendekatan ini menghasilkan inovasi yang tidak hanya layak secara teknis dan diinginkan oleh pengguna tetapi juga memiliki peluang besar untuk bertahan di pasar. Nah, adapun contohnya yaitu pada penerapan nyata dari kombinasi design thinking dan lean startup dapat dilihat pada studi kasus UI atau UX Distro.
di mana kedua metode ini menghasilkan desain dengan tingkat usability yang tinggi. Selain itu, Lean Startup juga banyak diterapkan pada UMKM untuk membantu bisnis dengan sumber daya terbatas agar tetap kompetitif melalui eksperimen dan penyesuaian yang cepat terhadap pasar. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai business plan dan pitch deck. Yang dimana definisinya itu business plan merupakan dokumen komprehensif yang menjelaskan arah strategis model bisnis serta perencanaan operasional suatu usaha, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Business plan berfungsi sebagai peta arah bisnis yang membantu wirausahawan dalam menganalisis pasar, mengelola risiko, dan merencanakan pertumbuhan usaha. Selanjutnya, komponen utama dalam bisnis plan terdiri dari analisis pasar dan peluang bisnis yang mencakup kebutuhan konsumen, ukuran pasar, segmentasi, serta peta persaingan. Selain itu, terdapat model bisnis dan strategi operasional yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Bisnis plan juga memuat proyeksi finansial seperti kebutuhan modal, arus kas, dan estimasi keuntungan, serta struktur organisasi dan rencana manajemen untuk menjaga efektivitas operasional. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selain business plan, terdapat juga pitch deck yang memiliki fungsi berbeda. Nah, pitch deck merupakan presentasi singkat yang merangkum inti ide bisnis untuk disampaikan kepada calon investor secara efektif dalam waktu yang terbatas. Pitch deck tidak sedetail business plan, tetapi lebih fokus pada penyampaian ide utama secara ringkas dan persuasif. Nah, komponen pitch deck yang efektif meliputi problem solution fit, yaitu penjelasan masalah dan solusi yang ditawarkan. Selain itu, pitch deck juga mencakup estimasi ukuran pasar atau TAM, TAM, SAM, dan SOM. Model pendapatan bukti awal atau traction, serta komposisi tim. Komponen-komponen ini membantu investor menilai potensi bisnis secara cepat. Nah, adapun hubungannya yaitu business plan dan pitch deck sebenarnya saling melengkapi. Business plan digunakan untuk untuk perencanaan internal dan analisis yang mendalam. Sedangkan pitch deck berfungsi sebagai alat komunikasi eksternal yang cepat dan persuasif. Dengan kata lain, business plan membantu membangun bisnisnya, sedangkan pitch deck membantu menjual ide bisnis tersebut kepada investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ahmad Yudarsya Nugraha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan mindset, inovasi, dan strategi bisnis pada wirausahawan pemula dalam ekosistem startup digital. Nah, jadi di slide ini ada mindset dan skill wirausaha. Di sini ada definisi mindset wirausaha dan komponen mindset wirausaha dan skill wirausaha. Nah, jadi ini adalah mindset dan skill wirausahaan adalah dua hal yang utama yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Mindset wirausahawan adalah pola pikir dalam melihat peluang, menghadapi tantangan, dan menyikapi ketidakpastian dalam bisnis. Jadi, seorang wirausahawan harus berani pada peluang dan mengambil risiko, dan kreatif, serta memiliki grow mindset untuk belajar dan berkembang. Selain mindset, itu juga diperlukan juga skill wirausahawan, yaitu kemampuan teknis dan non-teknis, seperti analisis dan problem solving, komunikasi dan pitching, dan serta manajemen dasar bisnis. Nah, di sini ada design thinking dan learn art startup. Design thinking adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia atau human centered. Nah, jadi design thinking itu bertujuan untuk menghasilkan solusi inovasi berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan kebutuhan pengguna. Tahapan design thinking umumnya terdiri atas ada empathy dan define, identity, prototype, dan test. Selanjutnya ada design thinking dan learn startup.
Jadi di Learn Startup ini pendekatan sistematik untuk mengembangkan usaha baru yang untuk meminimalkan pemborosan sumber daya dan mempercepat pembelajaran melalui iterasi dan cepat serta validasi terhadap pasar. Pendekatan ini fokus pada build atau MVP, measure, dan learn. Kajian akademik terbaru penelitian yang membandingkan Learn Startup dan Design Thinking menunjukkan bahwa Learn Startup ini lebih efisien dalam merespon perubahan pasar dan cepat dalam iterasi produk melalui eksperimen terukur. Oke, perkenalkan nama saya Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya sumber pendanaan. Ya, jadi sumber pendanaan ini tuh merupakan elemen yang penting dalam pengembangan usaha, terutama bagi perusahaan yang rintisan atau startup ya, yang membutuhkan modal untuk biaya inovasi, ekspansi pasar, serta pengembangan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang venture capital. Ya, di sini venture capital itu merupakan bentuk pendanaan ekuitas yang diberikan oleh investor institusional kepada perusahaan rintisan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, karakteristik utamanya di sini ada berbasis ekuitas, high risk, pendampingan aktif, yang terakhir ada exit strategi. Nah, venture capital itu sendiri berperan penting dalam mendorong inovasi pada sektor teknologi, digital, dan ekonomi kreatif. Next. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu crowdfunding. Nah, crowdfunding itu adalah metode penggalangan dana yang dilakukan melalui platform digital dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk mendanai proyek, produk, atau perusahaan. Nah, jenis-jenisnya itu ada reward based, equity based, donation based, yang terakhir ada lending based. Nah, crowdfunding itu memungkinkan startup untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus melepas kepemilikan saham secara signifikan. Nah, kecuali equity based ya. Oke, selanjutnya ada pendanaan perbankan. Nah, pendanaan perbankan ini merupakan sumber pendanaan tradisional berupa kredit atau pinjaman yang diberikan oleh institusi perbankan pada individu atau badan usaha. Nah, contohnya di sini ada berbasis utang, ada jaminan atau kolateral, dan rekam jejak keuangan. Terus ada memiliki beban bunga, jadwal pembayaran yang jelas. Yang terakhir ada lebih aman dan lebih stabil. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas sumber pendanaan. Yang pertama ada EduPad. Nah, EduPad itu adalah contoh startup digital yang dikembangkan oleh tim mahasiswa untuk membantu pengguna menyusun jalur pembelajaran berdasarkan minat, keterampilan yang dimiliki, dan tujuan karir. Nah, selanjutnya ada penerapan mindset dan skill team. Penerapan mindset dan skill team ini merupakan pendiri menerapkan pola pikir kewirausahaan yang aktif, mencari masukan dari calon pengguna, melakukan eksperimen kecil, dan menyesuaikan rencana berdasarkan etikanya. Nah, yang terakhir di sini ada penerapan mindset dan skill team. Nah, penerapan design thinking pada fase awal tim melakukan wawancara terhadap 40 mahasiswa untuk memahami pengalaman mereka dalam memilih jalur belajar. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu business plan. Nah, business plan itu singkatnya adalah model bisnis EduPad yang mengadopsi strategi freemium. Nah, fungsi dasar gratis dan fitur lanjutan berbayar atau subscription ya. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi pendanaan. Nah, untuk tahap awal, tim disarankan untuk mencari hibah kampus, dana kompetisi, dan angel investor kecil untuk menutup biaya pengembangan awal. Oke, next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.